Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita mempelajari macam-macam kata, kemudian ciri-ciri isim dan juga fi'il, kita masuk ke pembahasan i'rab. Perlu diketahui bahwa i'rab ini adalah pembahasan yang sangat penting dalam pembahasan nahwu, yang mana pembahasan setelahnya itu sangat bergantung kepada pemahaman, di antaranya adalah i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan harokat akhir sebuah kata berdasarkan perbedaan amil atau penyebab atau pengaruh yang masuk kepadanya. Kemudian setiap isim ditinjau dari segi perubahan harokat akhirnya itu tidak keluar dari yang namanya, pertama adalah lafzi, yang kedua takdiri. Pertama lafzi atau perubahan secara lafaz, yaitu tidak adanya penghalang yang menghalangi pengucapan, alias si harokat akhirnya itu kelihatan perubahannya. Contoh, Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Nah di sini bahwa huruf dal di akhir kata Muhammad ini harokatnya kelihatan nampak, yaitu dhammatan Muhammadun. Yang kedua disebut dengan takdiri. Takdiri di sini itu adanya penghalang yang menghalangi pengucapan. Dan ini bisa dikategorikan salah satu dari 3 kategori. Yang pertama karena isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Konsekuensinya, maka disembunyikan semua harokat yang 3, yaitu dhammah, fathah, dan kasrah. Alasannya karena ta'adzur, susah diucapkan. Contohnya kata al-fata, seorang pemuda, dalam kalimat ja'al fata. Dan di sini yang kelihatan adalah huruf sebelum terakhir, yaitu ta. Sedangkan huruf terakhirnya alif lazimah tidak kelihatan harokatnya. Yang kedua munasabah, yaitu isim yang mudhaf atau bergabung dengan ia mutakalim. Konsekuensi untuk munasabah ini sama seperti atau sebagaimana isim maksur, yaitu ketiga harokatnya dhammah, fathah, dan kasrah itu tidak kelihatan. Alasannya karena menyesuaikan. Contoh, kitabi artinya bukuku. Contoh kalimat ra'aitu kitabi. Atau hadza kitabi, ini bukuku. Yang ketiga
istilahnya adalah isim manqus, yaitu isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Konsekuensinya maka disembunyikan dua harokat, itu harokat dhammah dan kasroh saja. Alasannya karena thiqal berat diucapkan, dan ketika dia i'rab nasab dengan fathah misalnya, maka ia muncul kembali kelihatan harokat akhirnya. Contoh untuk dalam posisi rafa misalnya ja'al qadi, telah datang seorang hakim. Nah, di sini al-qadi huruf terakhirnya adalah ya lazimah, tetapi ia tidak berharokat karena thiqal atau berat untuk diucapkan. Atau misalnya dalam posisi khafad, marartu bil ghazi, saya berpapasan dengan seorang pejuang. Nah, di sini bahwa al-ghazi huruf terakhirnya adalah ya lazimah, itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah huruf sebelum terakhirnya, yaitu huruf zai, berharokat kasrah. Nah, berbeda halnya ketika nasab. Maka ketika nasab muncul kembali atau kelihatan harokat akhirnya. Contoh, ra'aitu da'iya. Ya. Nah, di sini ada ya beri'rab nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena kelihatan di akhirnya. Kemudian lawan dari i'rab atau mu'rab adalah mabni atau al-bina, yang mana artinya adalah tetapnya keadaan harokat akhir pada suatu kalimat yang tidak dipengaruhi oleh amil atau tidak karena ilah yang lain. Jadi mau amil apapun yang masuk ke dalamnya, dia tidak berubah. Itulah yang disebut dengan mabni. Untuk macam-macam mabni, ya ada 4. Yang pertama mabni karena harokat dhammah. Contoh kata mundu, haitsu. Misalnya ada amil di depannya, tetap seperti itu bacaannya. Yang kedua, tetapnya harokat fathah. Contoh aina, kaifa. Contoh keempat atau macam keempat dari yang mabni ini adalah tetapnya harokat kasrah. Contoh haula'i, mereka. Tidak bisa dibaca dengan haula'u atau haula'a. Dalam posisi rafa, nasab, dan khafd senantiasa si hamzahnya berharokat kasrah. Yang terakhir dari macam-macam mabni adalah tetapnya harokat sukun. Harokat sukun ini contohnya kam yang artinya berapa, dan lam artinya tidak. Barakallahu fiikum.